rekan-rekan DPRD Kabupaten Karimun, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Karimun, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, yang saya hormati Saudara Asisten Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat, dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, yang saya hormati rekan-rekan pers dan para undangan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali rapat paripurna hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk senantiasa menguatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita saat ini masih diberikan kesempatan untuk hadir dan berkumpul bersama dalam rangka acara rapat paripurna pada hari ini. Selawat beriringan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua kelak termasuk umat baginda Rasulullah SAW yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana amanat peraturan DPRD Kabupaten Karimun nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pada pasal 212 ayat 1 huruf B, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit setengah atau 1/2 dari jumlah anggota untuk rapat paripurna penyampaian ketua dan TPAS perubahan tahun anggaran 2021. Setelah melihat daftar hadir paripurna pada hari ini, maka rapat paripurna pada hari ini sudah memenuhi quorum untuk dilaksanakan lebih lanjut. Saya memohon petunjuk dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna secara resmi saya akan dibuka. Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia, pelaksanaan rapat paripurna hari ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dalam tabel 4 tentang tahapan dan jadwal penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Adapun agenda acara rapat paripurna kita pada hari ini yaitu pertama, penyampaian pidato Bupati Karimun, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati, terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021. Yang kedua, pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Bupati. Yang ketiga, tanggapan Wakil Bupati Karimun terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Dan yang keempat, penyerahan dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 dari Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD. Sampai di sini saya ingin mengusulkan kepada rekan-rekan sidang dewan, berhubung hari ini ada jadwal virtual dengan Kementerian Dalam Negeri oleh pemerintah daerah dan juga kita DPRD. Oleh karenanya saya ingin mengusulkan bahwa agenda pemandangan umum fraksi-fraksi yang dilanjutkan dengan tanggapan Bupati dalam hal ini Wakil Bupati kita sampaikan secara tertulis. Setuju? 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 Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada agenda
Yang pertama yaitu penyampaian Bupati, dalam hal ini Wakil Bupati Karimun, terhadap rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021. Kepada saudara Wakil Bupati, kami persilakan. Saudara pimpinan anggota dewan yang hadirin yang berbahagia, mengacu pada pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi uang yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi uang tersebut dapat berupa terjadinya. Yang pertama, pelampauan atau tidak tercapainya target proyeksi pendapatan daerah. Kemudian yang kedua, pelampauan atau tidak realisasinya akurasi belanja daerah. Dan yang ketiga, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Seiring dengan berjalannya tahun anggaran 2021 yang telah masuk ke triwulan ketiga, terdapat beberapa asumsi kebijakan umum anggaran yang perlu dilakukan penyesuaian baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan uang merupakan dokumen yang memuat asumsi dasar kebijakan umum perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sedangkan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKPD). Untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar bagi TAPD dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Perubahan asumsi dari pos pendapatan yaitu terdapat beberapa penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, baik itu pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perubahan asumsi dari pos belanja yaitu adanya pergeseran prioritas belanja pada tahun anggaran berjalan serta refocusing program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan sekaligus amanat pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Kabupaten Karimun ini. Sedangkan perubahan asumsi dari pos pembiayaan merupakan revisi dari target pembiayaan penerimaan yaitu sirkular tahun anggaran 2020 yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Riset Keuangan Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Karimun telah menetapkan tema pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2021, yaitu memantapkan pembangunan ekonomi berbasis maritim yang maju dan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup dan pelayanan dasar. Yang kedua, pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pemerataan infrastruktur berbasis lingkungan hidup. Yang keempat, peningkatan nilai keagamaan dan pelestarian seni budaya. Dan yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang ini, sangat berdampak pada pelaksanaan APBD dan mempengaruhi pencapaian prioritas pembangunan yang telah kita rencanakan. Penanganan pandemi COVID-19
antara lain dengan menerbitkan Aturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK titik 07 garing 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 2 garing PK garing 2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pendapatan dan refocusing belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya terhadap APBD, diantaranya melakukan refocusing kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana alokasi umum yang diamanatkan sekurang-kurangnya sebesar 8%. Semua anggaran refocusing tersebut diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19 beserta dampaknya, yaitu untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, serta untuk jaring pengaman sosial dengan target APBD murni tahun anggaran 2021 sebesar 1.206.899.784.000 rupiah. Maka terjadi kenaikan target pendapatan pada tahun anggaran 2021 ini sebesar 1,02%. Target belanja daerah pada diproyeksikan sebesar 1.264.977.000 rupiah. Jika dibandingkannya belanja pada APBD murni tahun anggaran 2021 yaitu sebesar 1.209.401.302 rupiah. Belanja jasa pegawai non-ASN yaitu dengan melakukan rasionalisasi terhadap besaran tambahan penghasilan ASN. Pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah secara singkat gambaran umum dari rancangan upah serta PPAS perubahan APBD Orientasi tahun anggaran 2021 yang dapat kami sampaikan. Kami berharap kiranya dalam pembahasan upah serta PPAS perubahan APBD Orientasi tahun anggaran 2021 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu sebagaimana yang telah kita rencanakan. Akhir kata, mari kita kembali bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terus diberikan kekuatan atas cobaan yang diberikan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan seluruh tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga segala perbuatan yang kita kerjakan mendapat ridha dan berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Dewan yang saya hormati, seyogyanya bahwa perubahan APBD ini terjadi karena asumsi pendapatan pada APBD murni banyak yang harus dilakukan perubahan dan belanja-belanja pada APBD murni banyak yang dilakukan refocusing atas perintah dari pemerintah provinsi dan pusat. Agenda selanjutnya kita masuki agenda terakhir, karena dua agenda tadi sudah sama-sama kita sepakati untuk disampaikan secara tertulis, dan untuk pemandangan fraksi secara terbuka nanti akan kita sampaikan pada ranperda pada paripurna berikutnya. Jadi untuk paripurna ini penyampaian dan tanggapan Wakil Bupati akan disampaikan secara tertulis yang sudah sama-sama kita setujui bersama tadi, mengingat
pada jam 1 nanti ada kegiatan lain yang akan dihadiri oleh Wakil Bupati dan juga DPRD. Dan pertimbangan berikutnya adalah bahwa paripurna kita pada hari ini tidak mengambil kebijakan yang merupakan keputusan. Oleh karenanya boleh kita sampaikan secara tertulis. Baiklah, untuk agenda terakhir yaitu penyerahan rancangan KUA dan PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 oleh Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD. Bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup sidang paripurna kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua undangan, terutama Bapak Wakil Bupati, kemudian rekan-rekan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan saudara sekretaris daerah, juga teman-teman dari asisten kepala dinas, kepala badan, kepala kantor camat dan kabak sekretariat daerah Kabupaten Karimun, juga rekan-rekan pos yang telah sudi hadir dalam undangan kami. Dan tentu saja kami mengucapkan permohonan maaf seandainya dalam acara ini terdapat hal-hal yang menjadi kesilapan dan kekeliruan kami. Dan selanjutnya juga terakhir kami sampaikan titip salam oleh Ketua DPRD kepada kita semua yang insya Allah untuk paripurna berikutnya beliau akan berkesempatan hadir. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini resmi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita telah selesai mengadakan paripurna tentang penyampaian KUA dan PPAS APBD perubahan 2021 oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Nah, dengan telah kita sampaikan pidato tentang APBD perubahan KUA dan PPAS 2021, anggaran perubahan ini tentunya kelanjutan daripada proses APBD perubahan ini akan dilakukan pembahasan bersama antara pemerintah daerah yang diwakili oleh tim anggaran pemerintah daerah dan Panggar dari lembaga DPR Kabupaten Karimun. Nah, apa yang kita sampaikan adalah anggaran-anggaran yang tidak terlepas dari peraturan-peraturan pemerintah pusat yang membebani kepada daerah. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pada anggaran APBD daerah ini diwajibkan untuk mengalokasikan 80% dari dana
DAU dan 30% dari dana DID. Nah, ini sangat berpengaruh kepada anggaran daerah, ya, terutama di Kabupaten Karimun. Sehingga inilah yang kita perlu membahas, ya, dengan mengacu pada peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Untuk anggaran perubahan ini yang diprioritaskan apa, Pak? Sebenarnya kita melihat pos-pos yang pos-pos yang dianggap urgen itu yang menjadi prioritas, ya kan? Nah, karena yang berkaitan dengan COVID-19 ini juga, karena semua daerah kabupaten kota se-Indonesia ya memang fokus ya sekarang ini bagaimana untuk pengelolaan dana ini terhadap pemutusan mata rantai COVID-19 sehingga masyarakat bisa hidup normal biasa dan dapat ya melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang diharapkan masyarakat hari ini. Saya kira seperti itu. Berdampak tak Pak pada tunjangan kinerja pegawai? Sangat berdampak karena memang kita salah satu ya pembahasan nanti oleh TAPD dan anggota DPR itu ya salah satu dari pos-pos yang ada itu ya ada di sana kegiatan OPD, ada di sana ya tunjangan DPP pegawai, ada di sana honor daerah, ada di sana honor insentif dan ada yang menyangkut dan kebutuhan masyarakat awal. Nah, inilah tujuan pembahasan ini sehingga nanti timbul kebersamaan memutuskan segala sesuatu itu sudah ada dasar hukumnya. Jadi tidak asumsi-asumsi tapi sudah menjadi pengesahan. Ya, baik itu lembaga legislatif dan eksekutif akan secara jernih berpikir bagaimana melaksanakan pembangunan ini atau menggunakan anggaran APBD perubahan tepat pada sasaran dan manut kepada peraturan yang sudah dibebankan oleh pemerintah pusat. Saya kira seperti itu. Untuk anggaran perubahan sebelum anggaran perubahan dari mulai Januari mungkin sampai dengan bulan 7 atau bulan 8 ini mencapai target tak ya? Saya kira tadi sudah sampaikan. Sebenarnya kita anggaran yang sudah dialokasikan itu dalam perjalanan, dalam proses. Artinya kita tidak bisa mentargetkan sudah tercapai. Tapi inilah dalam perjalanan ada perubahan-perubahan, ada penyesuaian-penyesuaian, ada instruksi, ada peraturan yang perlu kita akomodir pada APBD perubahan. Jadi ya kalau tidak terrealisasi pada anggaran murni itu akan dilaksanakan pada anggaran perubahan. Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun, mohon sedikit tentang kegiatan kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah barusan selesai mengadakan rapat paripurna tentang rancangan KUA dan rancangan PPAS untuk perubahan anggaran tahun 2021 yang tadinya disampaikan oleh Wakil Bupati Karimun Bapak Anwar Hasim bahwa mereka mengusulkan terjadi refocusing anggaran yang terkait dengan penanganan COVID-19 di mana amanah peraturan menteri harus merefocusing sekitar 8% sampai 30% tadi kalau kita dengar dan berimplikasi kepada di rumahnya tenaga honor yang disampaikan tadi. Namun demikian, kita dari DPRD tentu saya sendiri belum dapat mengatakan itu akan terjadi atau itu tidak akan terjadi karena kita menunggu pembahasan. Jadi rencananya DPRD dan tim anggaran akan maraton nanti pembahasan yang diawali dengan pembahasan internal Banggar pada hari Senin yang akan datang. Nah, kira-kira 2 hari Banggar membahas, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan dengan tim TAPD pemerintah daerah untuk melihat sejauh mana refocusing dibutuhkan bagi mengalokasikan ke COVID-19 ini, COVID-19 ini. Apakah perlu nanti tenaga honor kita dirumahkan atau tidak? Di dalam pembahasan itu nanti baru kita lihat. Dan tentu saja kita berusaha keras supaya tidak terjadi pemotongan maupun dirumahkan rekan-rekan kita yang dari honorer. Tentu itu akan kita elak dulu
Kalau memang itu tidak bisa dielakkan, ya apa boleh buat dengan keadaan kita seperti ini. Dan tentu saja saya berharap kepada rekan-rekan yang terkena imbas untuk bersabar. InsyaAllah mudah-mudahan kita upayakan kalau itu terjadi, itu kemungkinan terakhir ya. Kalau memang itu terjadi, InsyaAllah mudah-mudahan 2022 kita kembalikan semula. Itu niat kita kalau memang bisa gitu. Dan saya belum dapat memastikan ini bisa atau tidak gitu kan. Belum dapat memastikan memang ini dirumahkan atau tidak dirumahkan. Kenapa? Karena belum dibahas. Kan bukunya baru masuk hari ini, pidatonya baru masuk hari ini, dan itu kita akan melihat dulu. Melihat dulu kalau memang ada celah lain yang bisa direpopusing, yang bisa dipangkas, ya kenapa tidak? Tentu kita akan alihkan. Jangan sampai teman-teman honorer yang selama ini sudah berbakti kepada daerah yang memang dibutuhkan tenaganya, sehingga nanti ibaratnya kita buang gitu kasarnya kan, kita rumahkan ya gitu kan. Itu yang tentu sangat kita elakkan. Sebenarnya repopusing ini kan sudah sekian tahun ya, sejak Covid ini, dan selalu bisa kita atasi dengan alternatif lain. Kalau kita lihat di kabupaten lain sudah melakukan hal itu, seperti Bintan, seperti Natuna, mereka sudah merumahkan, ada yang memangkas gitu kan. Tetapi tahun berikutnya alhamdulillah PBD mereka lancar, PBD mereka normal. Nah, jadi sekarang kalau kita paksakan misal kita harus membiayai semua, sehingga timbul nanti tunda bayar yang merupakan hutang daerah yang tentu juga berimbas kepada teman-teman yang lain, masyarakat yang lain gitu. Jadi kita pelajari dulu, kita bahas dulu kemungkinan apa yang dapat kita ambil dari pengajuan pemerintah daerah ini. Nanti akan nampak itu dalam pembahasan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 September, di mana pengesahan APBD perubahan ini kan paling lambat tanggal 30 September. Jadi sebelum tanggal 30 September nanti sudah nampak gambaran. Terus Pak Ketua, sedikit lagi untuk APBD perubahan yang sangat diprioritaskan apa Pak? Ya sekarang dari amanah ini, itulah repopusing ini kan yang sangat diprioritaskan, sehingga mohon maaf aspirasi kita juga tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena arahkan ke sana semua. Kenapa diarahkan ke sana? Karena COVID-19 ini telah menyerang ke segala arah, bukan hanya kesehatan, perekonomian, tenaga kerja, apa semua sudah kena gitu kan, sudah kena dampaknya akibat dari COVID-19 ini. Oleh karenanya COVID-19 ini harus segera kita bahas. Segera kita basmi ya, segera kita basmi. Harus kita tuntas, harus cepat kita basmi. Kalau tidak cepat kita basmi, ini akan berlarut-larut dan ekonomi kita, perekonomian kita terus akan menurun. Akhirnya akan terjadi permasalahan yang lebih besar di Kabupaten Karimun kita ini. Oleh karenanya kita harus bersatu padu untuk menyelesaikan ini segera mungkin, secepat-cepatnya. Tetapi tentu itu tadi ada hal-hal yang prioritas yang perlu sangat kita pertimbangkan. Memang kita tahu semua kebutuhan kita itu butuh, semua keperluan kita itu perlu. Memang tidak mungkinlah pemerintah daerah dan kita di DPRD tidak mengayomi, tidak memperhatikan masyarakat kita. Tentu kita ingin semua masyarakat kita sejahtera, tetapi ada kepentingan yang lebih penting yang supaya cepat kita sejahtera. Langkah-langkah yang ekstrim memang harus perlu kita ambil. Tapi itu tadi saya belum dapat memutuskan bahwa ini akan diambil langkah repopusing terhadap honor daerah atau tidak. Nah itu tadi kita lihat dulu dalam pembahasan berikut ini. Dalam pembahasan yang akan dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dengan tim TAPD pemerintah daerah, apa bisa tidak nanti mencari solusi lain gitu. Kalau katakanlah contohnya misal ada kegiatan pembangunan yang belum urgen yang bisa kita tunda untuk tahun berikutnya. Mungkin kita pangkas di sana. Setelah kita pangkas nanti di sana, apakah cukup tidak ini untuk menutupi anggaran repopusing yang dibutuhkan bagi masyarakat juga kan? Kalau memang cukup, alhamdulillah berarti tak terjadi pemangkasan maupun dirumahkan tenaga honor ini. Tapi kalau tak cukup, memang dibutuhkan, ya memang dengan sangat sedih hati sebenarnya ini terjadi. Dan untuk masyarakat kita ketahui bahwa bukan teman-teman honor saja yang berkorban untuk masyarakat kita, tetapi kami di DPRD sejak dari awal juga sudah menahan diri, sudah
ikat pinggang untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini.